Oke teman-teman, kemarin sesuai janji saya di video sebelumnya di kandang layar, saya janjikan kepada teman-teman untuk mencoba mendatangkan pemilik kandang. Mas Reza ini punya beberapa usaha ya? Iya, lebih tepatnya dari awal meneruskan usaha orang tua. Teruskan usaha orang tua. Usaha orang tua, terus alhamdulillah sudah dikasih kepercayaan. Mulai nih coba bisnis-bisnis yang lain. Ya, mungkin bisnis-bisnis yang kekinian lah. Ya. Bisnis yang dirasa bisa anak muda banget lah. Anak muda banget ya, jiwa usaha banget ini. Masih muda tapi punya usaha bercabang-cabang ini saya lihat Mas Reza. Amin. Ada berapa usaha ini Mas Reza? Lebih tepatnya sih baru dua di dunia barbershop, sama di kedai kopi. Kedai kopi. Berarti totalnya ada 3 ya teman-teman. Di peternakan, usaha utama itu ya. Iya. Terus sampingannya yang ngeri nih, kopi dengan barbershop. Makanya dilihat dari stylenya, nah wajahnya selalu ceria karena rajin ngopi. Betul. Rambutnya selalu rapi karena punya barbershop sendiri. Beda dengan Om nih, berantakan banget. 3 usaha nih di bidang peternakan. Videonya ada di videonya itu kemarin sempat kita buat tuh yang di kandang layar. Mungkin teman-teman bisa lihat kembali tuh di videonya. Yang kedua itu di barbershop. Barbershopnya ini kita tampilin ya. Itu di coffee shopnya ini kita tampilin lagi.
tahun berapa nih kembangkan usaha? Mungkin dimulai dengan barbershopnya dulu deh. Siap. Barbershop itu mulai awalnya itu di 2017. 2017 waktu itu saya masih di Balikpapan. Masih di Balikpapan, masih ngurusin kemitraan atau cabang di Balikpapan. Saya sering potong rambut tuh di dekat komplek. Nah, singkat cerita, stylistnya itu tanya, Mas nggak pingin buka usaha nih atau bikin usaha apa? Nah waktu itu saya kepikiran kepingin punya usaha travel waktu itu. Karena pada zaman 2017 itu lagi booming-boomingnya travel. Dulu kan kita tahu itu yang paling besar waktu itu Kangguru. Waktu itu Kangguru dan traffic dari Samarinda ke Balikpapan kan tinggi. Saya kepikiran sudah punya konsep, sudah punya nama, dan saya juga sudah survei gitu loh. Harus berapa unit yang harus saya mau supaya dapat izin trayek waktu itu. Nah, terus ya saya ngomong, Mas kenapa nggak coba usaha barbershop aja? Usaha barbershop, jujur saya nggak tahu tuh dunia barbershop gitu loh, namanya alatnya itu apa saya nggak tahu. Nah, potong rambut ya udah potong rambut aja gitu. Nah setelah itu tertarik nih di rumah, berpikir kayaknya boleh juga kayak usaha barbershop kan apa ya, usaha yang gak ada matinya gitu. Selama orang punya rambut ya, selama orang punya rambut pasti akan potong rambut. Terus setelah saya pikir-pikir boleh nih, akhirnya saya mulai belajar. Jujur saya nggak ada punya basic, nggak punya tahu, jadi belajar itu pure otodidak. Saya googling, saya tanya-tanya alatnya apa sih. Akhirnya saya pergi ke Bandung, saya beli semua peralatan waktu itu. Nah terus setelah semua peralatan saya bingung nih. Terus saya cari stylistnya gimana, sistemnya gimana. Akhirnya barbershop lagi dibikin, proyek lagi dibikin, saya pilih nih ke barbershop di Samarinda. Saya coba tanya, saya coba potong sampai tanya-tanya, Mas di sini ini sistemnya gimana sih? Oh macam-macam Mas, ada yang persentase, ada yang gaji pokok. Nah, dari situ saya udah mulai tahu konsepnya seperti apa. Nah, baru saya buka lowongan. Nah, dari situ. Jadi barbershop ini mulai di 2017. Ya, jika cerita sejarah awalnya saya buka di barbershop ya kurang lebih begitu. Oke, jadi awalnya itu di 2017 tertarik gara-gara sering potong rambut ya. Betul. Sering potong rambut daripada potong terus nih, kenapa nggak buka sendiri ya? Betul. Terus saya lihat ini ada lagi kopi ya. Ya. Kopi mungkin yang paling ngetren saat ini ya. Ya, jadi kopi lagi booming lagi booming. Di mana-mana pencinta kopi pun makin besar saya lihat. Ya. Mungkin di rumah malas buatnya, lebih enak nongkrong di tempat kopi. Betul. Tapi ya memang beda sih ya rasa kopi di rumah dengan di kafe gitu, kopi shop. Nah contohnya ini nih. Wah rasanya ini saya betul-betul ketagihan ini. Wah, vanila rasa kopi tapi campur vanila nih. Rasanya luar biasa. Gimana, mantap, Mas. Alhamdulillah. Mantap. Siap. Nah, kopi sendiri ini kok bisa sih mau terjun ke usaha kopi nih? Dulu kan sering nongkrong ke teman-teman. Jadi kalau nongkrong tuh kemana kita nongkrong, yuk kita ke kopinya si A, kopinya si B, atau mungkin ke kedai mana gitu. Ya, saya juga mikir, kita sih nongkrong daripada nongkrong di tempatnya orang, jadi kita bikin sendiri aja deh. Gitu loh, bikin sendiri aja. Nah kebetulan, sama nih ceritanya dengan barbershop. Saya nggak ada basic, nggak tahu itu nama alat espresso, nama apalagi jenis-jenis kopi arabica atau robusta saya nggak tahu. Nah akhirnya saya belajar, gitu, pure otodidak. Nah saya tanya searching, oh ini tuh alatnya, terus konsepnya seperti ini. Nah sebelum saya terjun langsung, saya coba kongsi sama teman. Coba
join sistemnya seperti apa. Nah kebetulan saya kongsi sama teman di Sajen di Citra Niaga. Nah dari situ saya, nah kebetulan teman ibarat sudah ahli lah, sudah tahu gitu di dunia coffee shop. Akhirnya saya ikut investasi di situ sambil saya belajar. Setelah saya belajar, sudah tahu ilmunya, sudah tahu konsepnya, akhirnya saya coba bikin coffee shop sendiri. Oh, jadi awalnya itu dari nongkrong-nongkrong sama teman, akhirnya buka tempat nongkrongan ya? Iya, buka tempat nongkrongan. Ini Mas Reza. Siap. Ini Mas Reza kan ini bisa dikatakan anak muda yang sukses ya. Umurnya berapa sih Mas Reza? Wah, kalau dibilang muda sih ya sudah ini ya, udah lewat lah. Saya udah 31. Wah, 31 itu masih muda sih. Oh, 31 iya. kategorinya masih muda. Iya. Masih kencang-kencangnya untuk mencari rezeki nih. Iya, betul, lagi semangat cari-cari apa namanya, bisnis apa gitu yang mau dicoba. Nah, ini Mas Reza. Kapan sih seseorang itu harus mulai menjalankan usaha atau mulai membuka peluang usaha itu? Kalau ditanya kapan, sebenarnya kalau mau mulai usaha itu kapanpun bisa gitu loh. Yang penting dari kita sendiri kemauan. Kalau kita mau ke usaha itu nggak harus nunggu, oh nanti deh nunggu saya mapan. Kalau misalnya itu juga nggak mulai-mulai gitu. Nah, sebenarnya usaha pun juga harus terkonsep gitu loh. Contoh lebih bagus sih dengan dipadukan dengan hobi sih. Misalnya kita hobinya di otomotif, ya kita coba segmen apa sih yang di otomotif yang kita bisa garap. Jadi kuncinya mulai dulu ya. Harus mulai dulu. Nah, bisa sesuatu yang dipaksa pasti akan bisa. Oh, sesuatu yang dipaksa pasti akan bisa tuh, teman-teman. Kalau mau usaha itu yang pertama kita harus mulai dulu, memberanikan diri. Memberanikan diri pun kita harus tahu konsepnya. Kita mau buka apa nih, terus segmennya kemana nih, dan punya ciri khas apa. Contoh kalau kedai coffee shop banyak gitu loh. Semua ya kita tahu di Samarinda banyak coffee shop yang bertemakan percintaan, misalnya apa namanya ya, tentang percintaan lah, kopi ya macam-macam lah. Kita coba cari konsep lain. Misalnya kalau di Ngoceh sendiri temanya kan dari logonya wayang. Nah, terus ada tulisan aksara Jawa. Nah, yang kita tonjolkan temanya ini kejawaan gitu. Kejawaan, ya. Jadi kultur budaya. Jadi ya harus unik. Jadi pengusaha sesuatu yang unik dan ciri khas. Boleh kita meniru, tapi ada 3M: meniru, amati, tiru, ditiru, modifikasi ya. ATM ya. Amati, tiru, modifikasi. Amati, tiru, modifikasi. Nah, itu kuncinya tuh. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini Mas Reza. Siap. Yang orang masih sering mau buka tapi takut, mau jalan tapi mungkin takut rugi atau takut, ya biasanya sih takut rugi kebanyakan. Nah, untuk pemula nih, betul-betul pemula, mereka nggak tahu apa-apa nih, bingung nih, kira-kira apa sih bisnis yang bisa mereka? Ya mau gini, kalau untuk pemula ya pasti semua orang punya hobi ya. Ada hobi yang mungkin nongkrong, hobinya otomotif, mungkin hobinya apapun itu, sesuatu bisnis yang dipadukan dengan hobi. Insya Allah apa ya, stylenya bisa berjalan gitu. Kita ambil contoh seperti tadi, kita hobi otomotif nih, kita hobi modifikasi, yang kita bikin usaha modifikasi kendaraan. Nah, kita fashionnya di situ, kita mau untuk usaha ganti velg atau apapun itu karena fashion kita. Nah, kita hobinya nongkrong nih, kita sering berbaur dengan teman, ngobrol dengan teman. Ya udah kita bikin tempat nongkrong gitu. Gitu. Jadi bisnis pemula itu bisnis yang didasari dengan hobi. Nah, tuh pertanyaan ketiga nih Mas Reza.
apa sih yang harus kita perhatikan nih dalam berdunia bisnis nih atau memulai bisnis nih? Yang perlu diperhatikan itu pertama percaya diri. Kita harus percaya diri dulu. Jadi kalau apa produk kita yang kita buat, kita harus pede dulu. Percaya diri dulu kalau kita yakin ini bisa. Kalau kita buat tapi nggak pede, aduh aku nggak laku, aduh gimana ya nanti pasar mau terima apa nggak akan jalan. Kita percaya diri dulu aja. Percaya diri, terus inovasi. Selalu inovasi. Misalnya ada produk apa nih yang baru lagi hits nih, coba deh. Tapi itu kembali ke 3 tadi, kita amati dulu, kita tiru, lalu kita modifikasi. Yang lagi Kembali ke ATM ya? Ya, kembali ke ATM, bukan ATM dompet ya. Ya itu kembali ke 3 poin tadi. Nah, setelah percaya diri, terus inovasi, kemudian selalu berkreasi. Apa yang kita udah punya produk nih, kita mau menimbulkan produk baru apa gitu loh. Ya, dari produk-produk baru ini yang bisa menggait customer gitu loh. Oh ada yang produk baru nih di sini. Nah itu jadi bahan magnet lah buat customer. Jadi yang 3 tadi percaya diri dulu. Percaya diri. Terus kreatif sama inovasi. Jadi percaya diri itu penting. Betul. Terus kita harus berkreatif. Terus yang selanjutnya kita harus pintar inovasi ya. Selalu inovasi. Apa yang baru-baru kita juga melek lah di dunia sekitar, apa yang lagi baru, apa yang lagi hits di sekarang. Ya kalau kita bisa ikutin, ya itu kenapa enggak gitu loh. Oke Mas Reza, Ya, terima kasih banyak atas waktunya ya. Ini sudah disempatkan waktu ini Ya, buat kita kunjungin nih, buat kita podcast nih. ya. Mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman yang ingin mulai membangun usaha. Sebenarnya ya cepat-cepat lah, biar cepat sukses nih kayak Mas Reza nih. Masih muda, tenaganya masih kuat, usahanya sudah bercabang di mana-mana. Ya semoga kita doakan juga buat teman-teman yang lainnya bisa seperti Mas Reza. Semangat. Terima kasih banget Terima Mas kasih. Reza.